Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan satu Gustavian Kelvin Aditya Masutejo, dua Eli Kurota Aini, tiga Eni Nur Afifah, dan yang keempat Elsa Erliana Ainin Fajri. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Ekonomi Makro 2 dengan judul Pengantar Fluktuasi Ekonomi. Fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dan jangka pendek dari ekonomi. Fluktuasi ini atau business cycle atau siklus bisnis bervariasi dalam intensitas dan jangka waktunya. Kenaikan dan penurunannya biasanya meliputi negara dan bahkan dunia, dan mempengaruhi seluruh dimensi dari kegiatan ekonomi, tidak hanya tingkat pengangguran dan produksi. Ekspansion atau ekonomi suatu keadaan di mana penyehatan perekonomian telah terjadi dari kondisi sebelumnya, yaitu resesi atau bahkan depresi. Tahapan ini ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan, dan pengeluaran konsumsi masyarakat. Bagian puncak dari siklus bisnis menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas perekonomian yang tinggi, baik untuk faktor produksi tenaga kerja maupun bahan mentah untuk kegiatan produksi barang-barang. Pada titik ini, terjadi beberapa persoalan antara lain, kenaikan output perekonomian akan terjadi dengan peningkatan investasi. Kenaikan investasi ini akan menimbulkan kenaikan harga dari faktor-faktor produksi. Selanjutnya, kenaikan faktor-faktor produksi menjadi penyebab kenaikan harga-harga umum. Pada titik ini, kenaikan output perekonomian diikuti dengan kenaikan tingkat inflasi. Ada 3 faktor utama fluktuasi ekonomi. Yang pertama, fluktuasi dalam perekonomian sifatnya acak dan tidak dapat diprediksi. Fluktuasi dalam ekonomi seringkali disebut dengan siklus bisnis. Seperti istilah ini disebutkan, fluktuasi ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam kondisi usaha. Ketika PDB real tumbuh dengan cepat, usaha berjalan lancar. Selama periode pengembangan ekonomi seperti ini, perusahaan mencatat banyak konsumen dan tingkat perusahaan mencapai keuntungan bertambah. Sebaiknya ketika PDB real jatuh selama resesi, usaha menjadi terhambat selama periode penyusutan ekonomi. Kebanyakan perusahaan mengalami penurunan penjualan dan tingkat keuntungan berkurang. Kedua, sebagian besar ekonomi makro berfluktuasi secara bersamaan. Pada perkembangannya, ternyata dalam memantau fluktuasi jangka pendek, tidak terlalu penting hasil pengukuran kegiatan ekonomi mana yang akan dilihat. Sebagian besar variabel ekonomi makro yang mengukur beberapa jenis pendapatan pengeluaran atau belanja atau produksi fluktuasi secara bersamaan. Ketika PDB real turun dalam sebuah resesi, demikian juga pendapatan pribadi, keuntungan perusahaan, belanja konsumen, belanja investasi, industri produksi, penjualan atau eceran, penjualan rumah, penjualan mobil, dan sebagainya. Karena resesi adalah fenomena ekonomi luas, resesi dapat terlihat pada banyak sumber data ekonomi makro. Faktor utama yang ketiga adalah saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Perubahan hasil atau keluaran barang dan jasa dalam perekonomian sangat terkait dengan perubahan dalam pemanfaatan angkatan kerja. Dengan kata lain, ketika PDB real menurun, tingkat pengangguran meningkat. Faktor tersebut tidak mengejutkan ketika perusahaan memilih untuk memproduksi sedikit jumlah barang dan jasa. Mereka memperhentikan pekerjaan sehingga memperbesar angka pengangguran. Fluktuasi ekonomi jangka pendek. Yang pertama, terkait dengan perkiraan atau asumsi ekonomi klasik.
Dikotomi klasik adalah variabel pemisahan menjadi variabel real yang mengukur kuantitas atau harga relatif dan variabel nominal yang mengukur berkaitan dengan uang. Menurut teori ekonomi makro klasik, perubahan dalam suplai uang mempengaruhi variabel nominal, tetapi tidak mempengaruhi variabel dengan hasil dari netralisis keuangan. Dapat menjelaskan hal-hal yang menentukan variabel real atau PDB real, tingkat bunga real, dan pengangguran tanpa memasukkan variabel nominal atau suplai uang dan tingkat harga. Yang kedua adalah realitas fluktuasi jangka pendek. Sebagian besar pakar ekonomi percaya bahwa teori klasik mendeskripsikan dunia dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka pendek. Dampak yang terhadap perekonomian, sebagian besar pakar ekonomi mempercayai bahwa setelah beberapa tahun, perubahan dalam suplai uang akan mempengaruhi harga dan variabel lain, tetapi tidak mempengaruhi PDB real, tingkat pengangguran, atau variabel real lainnya seperti yang menggunakan teori klasik. Akan tetapi, ketika mempelajari perubahan ekonomi dari tahun ke tahun, asumsi netralitas keuangan sudah tidak sesuai lagi. Dalam jangka panjang, variabel real dan variabel saling terkait, dan perubahan pada suplai uang dapat secara sementara mendorong PDB real menjauh dari kecenderungan jangka panjangnya. Ketiga adalah model permintaan agregat dan penawaran agregat. Model fluktuasi ekonomi jangka pendek berfokus pada dua variabel perilaku. Variabel pertama yaitu hasil produksi barang dan jasa ekonomi, seperti yang diukur oleh PDB real. Variabel kedua yaitu rata-rata tingkat harga yang diukur dengan IHK atau deflator PDB. Harus menerapkan bahwa hasil produksi adalah variabel real, sedangkan tingkat harga adalah variabel nominal. Jadi, dengan mengarahkan fokus dan hubungan antara variabel kedua, jika beralih dari asumsi klasik bahwa variabel real dan variabel dapat dipelajari secara terpisah. Dilanjutkan kepada Eli Kurota Aini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Eni Nur Afifah. Yang selanjutnya yaitu kurva permintaan agregat. Mengapa kurva permintaan agregat melandai ke bawah? Yaitu yang pertama yaitu efek kekayaan. Tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan kekayaan sehingga mendorong belanja konsumsi. Yang kedua yaitu efek suhu bunga, yaitu tingkat harga yang lebih rendah dari menurunkan suku bunga, sehingga merangsang belanja investasi. Dan yang terakhir yaitu efek nilai tukar mata uang. Tingkat harga yang lebih rendah dari nilai tukar masih mengalami penurunan, sehingga mendorong belanja pada ekspor bersih. Seperti yang dapat dilihat di gambar tadi. Yang kedua yaitu kurva permintaan agregat. Mengapa permintaan agregat dapat bergeser? Yang pertama yaitu pergeseran yang disebabkan oleh konsumen. Kejadian yang membuat konsumen menghabiskan uangnya pada tingkat harga tertentu. Atau potongan pajak ledakan pasar saham. Menggeser permintaan kurva ke kanan. Kejadian yang membuat pengeluaran pada tingkat harga tertentu, kenaikan pajak, kelesuan pasar saham, menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Dan yang selanjutnya yaitu pergeseran yang disebabkan oleh investasi. Kejadian yang membuat perusahaan menginvestasikan lebih pada tingkat harga tertentu. Optimisme pada kondisi ekonomi di masa depan, turunnya suku bangsa akibat naiknya persediaan uang, menggeser kurva perminta. Kejadian yang membuat perusahaan mengurangi investasi pada tingkat tertentu, atau pesimis tentang masa depan, suku bunga penurunan persediaan uang.
menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Yang ketiga yaitu pergeseran yang disebabkan oleh belanja pemerintah, peningkatan dalam belanja pemerintah terhadap barang dan jasa. Membesarnya pengeluaran untuk pembangunan jalan atau pertambangan, menggeser kurva permintaan setuju ke kanan. Penurunan dalam belanja pemerintah terhadap barang dan jasa, yaitu atau penghematan jalan, menggeser kurva permintaan setuju kiri. Dan yang terakhir yaitu penggeseran yang disebabkan ekspor bersih, kejadian yang meningkatkan belanja dalam ekspor bersih dalam tingkat harga tertentu, yaitu penjualan luar negeri yang meningkat, penurunan tingkat kurs mata uang, menggeser kurva permintaan setuju ke kanan. Kejadian yang mengurangi belanja dalam ekspor bersih pada harga tertentu atau resensi di luar negeri, tingkat kurs mata uang, menggeser kurva permintaan setuju ke kiri. Dan yang selanjutnya yaitu kurva penawaran jangka panjang. Kurva agregat vertikal di jangka panjang. Karena tingkat harga tidak mempengaruhi faktor penentu jangka panjang PDB real, maka kurva penawaran setuju jangka panjang adalah vertikal, seperti yang diperlihatkan gambar. Bisa kita lihat di gambar di samping. Dengan kata lain, di jangka panjang, pekerja modal, sumber daya, dan teknologi menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Dan jumlah yang ditawarkan ini adalah sama, berapapun tingkat harga yang terjadi. Kurva penawaran agregat jangka panjang vertikal adalah bentuk grafis dari dikotomi klasik dan netralitas keuangan. Seperti yang telah kita bahas, teori klasik ekonomi makro didasarkan pada asumsi bahwa variabel tidak tergantung pada variabel nominal. Kurva penawaran setuju jangka panjang konsisten dengan gagasan ini adalah karena hal ini menyatakan tidak langsung bahwa jumlah hasil produksi variabel real tidak tergantung pada tingkat harga variabel nominal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar ekonomi percaya bahwa prinsip ini berhasil ketika mempelajari kondisi ekonomi selama periode waktu yang lama, tetapi tidak berhasil ketika mempelajari perhubungan tahun ke tahun. Jadi, kurva penawaran agregat vertikal hanya pada jangka panjang. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Erliana Fajri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak Eli untuk waktunya. Yang selanjutnya adalah kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser. Kurva penawaran agregat jangka panjang menggambarkan model ekonomi klasik yang kita kembangkan pada bab sebelumnya. Setiap kebijakan atau kejadian yang meningkatkan PDB real di bab selanjutnya sekarang dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran kesepakatan jangka panjang ke kanan. Setiap kebijakan atau kejadian yang menurunkan PDB real yang nyata pada bab sebelumnya sekarang dapat dilihat sebagai penurunan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran setuju jangka panjang ke arah kiri. Mengapa kemiringan kurva penawaran agregat menanjak? Jawabannya ada 3 teori, yaitu 1 teori Sticky-Wage, yaitu tingkat harga rendah yang diduga upah real yang menunjukkan perusahaan-perusahaan yang menunjukkan lebih
lebih sedikit pekerja dan lebih sedikit memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, teori sticky price. Tingkat harga rendah yang tidak diduga membuat perusahaan-perusahaan dampak-dampak harga yang diharapkan yang menuntut penjualan serta membuat perusahaan-perusahaan tersebut harus memotong produksi. Yang ketiga, teori salah persepsi. Tingkat rendah yang tidak diduga yang membuat produsen berpikir bahwa harga relatif mereka telah jatuh, sehingga mengakibatkan produksi jatuhnya, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, pergerakan yang diakibatkan oleh perubahan pekerja, kenaikan kuantitas pekerja yang ada atau akibat-akibat jatuhnya tingkat pengangguran alami, menggeser kurva penawaran setuju ke kanan, penurunan kuantitas pekerja yang ada atau mungkin diakibatkan naiknya tingkat pengangguran alami, menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan modal, kenaikan modal fisik dan modal manusia menggeser kurva penawaran agregat ke kanan, penurunan fisik modal dan modal menggeser kurva setuju ke kiri. Pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan sumber daya alam, kenaikan jumlah manusia sumber daya alam menggeser kurva penawaran agregat ke kanan, penurunan sumber daya alam menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan teknologi. Kemajuan pengetahuan teknologi menggeser kurva penawaran setuju ke kanan, penurunan pengetahuan teknologi menggeser kurva penawaran setuju ke kiri. Pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan ekspektasi tinggi harga. Penurunan ekspektasi tinggi harga menggeser kurva penawaran setuju jangka pendek ke kanan. Peningkatan ekspektasi tinggi harga menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gustavian Kelvin. Saya persilahkan. Baik, untuk poin berikutnya penyebab fluktuasi ekonomi. Dampak pergeseran permintaan agregat. Anggaplah gelombang pesimisme tiba-tiba mengambil alih perekonomian. Penyebab bisa jadi adalah jatuhnya pasar saham atau melurusnya perang di luar negeri. Karena peristiwa tersebut banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap masa datang dan mengubah rencana mereka. Rumah tangga, pembelian peralatan mereka dan pembelian besar dan perusahaan-perusahaan yang membayar peralatan baru. Pergeseran permintaan agregat ini memiliki dua pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, dalam jangka pendek, pergeseran pada permintaan setuju menyebabkan fluktuasi keluaran barang dan jasa dalam perekonomian. Kedua, dalam jangka panjang, pergeseran pada permintaan sama-sama mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak mempengaruhi keluaran. Yang ketiga, karena penentu kebijakan permintaan setuju, mereka dapat menanggulangi akibat fluktuasi ekonomi. Yang poin berikutnya, penyebab fluktuasi ekonomi atau dampak pergeseran penawaran agregat. Bayangkan sekali lagi perekonomian dalam keseimbangan jangka panjangnya. Kini anggaplah bahwa tiba-tiba beberapa perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi. Misalnya cuaca buruk yang menghancurkan lahan pertanian sehingga menaikkan biaya makanan. Atau perang di Timur Tengah mungkin mengganggu pengiriman minyak mentah sehingga menaikkan biaya minyak. Pergeseran penawaran agregat ini memiliki dua pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, pergeseran pada penawaran setuju dapat menyebabkan stagflasi gabungan antara resesi, merosotnya keluaran dan inflasi, naiknya harga-harga. Kedua, penentu kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan setuju dapat mempengaruhi dampak penurunan keluaran. Namun hanya akan memperburuk masalah inflasi. Baik, sekian terima kasih materi dan presentasi dari kami. Semoga dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Untuk pertanyaan bisa diberikan melalui Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.